Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Melanjutkan bahasan yang lalu, yaitu syubhat-syubhat kaum musyrikin yang mereka lontarkan dan dijadikan sebagai alasan pembenaran terhadap kesyirikan yang mereka lakukan di dalam tauhidul uluhiyah, yaitu syubhat yang keempat. Dan di antara syubhat tersebut yaitu adalah dengan syubhat syafaat. Mereka kaum musyrikin, yakni di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga umat-umat terdahulu di zaman para rasul sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu mengatakan, kami tidak menginginkan para wali dan orang-orang soleh yang sudah mati menunaikan hajat-hajat kami selain Allah. Artinya kami tidak berdoa kepada mereka, menyembah mereka, bukan mereka tujuannya, akan tapi kami berharap mereka memberi syafaat atau memberi kami syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan yakni orang-orang saleh yang sudah meninggal tersebut, para wali tersebut, sebagai pemberi syafaat bagi mereka di hadapan Allah untuk urusan duniawiyah mereka setelah mereka meninggal dunia. Karena mereka, menurut orang-orang musyrikin ini, mereka adalah orang-orang yang saleh, yang memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kami ingin Allah memenuhi hajat kami dengan perantaraan kedudukan dan syafaat mereka. Penjelasan yang lebih jelasnya lagi bahwa hal yang serupa ini juga terjadi di zaman kita dan juga terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga terjadi di setiap umat sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kaumnya sampai dari kaumnya Nuh alaihi salatu wassalam pun, mereka yang membuatkan patung pada orang-orang yang saleh tersebut tidak bermaksud menyembah patung-patung tersebut, akan tetapi yaitu menjadikan orang-orang yang saleh tersebut sebagai perantara. Itu pun melalui sebuah proses yang panjang sebelum akhirnya Allah tabaraka wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, dikarenakan mereka telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya, yaitu menjadikan orang-orang yang saleh tersebut sebagai perantara yang membantu mereka untuk mewujudkan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Menganggap bahwa orang-orang yang telah meninggal dunia dari orang-orang yang soleh itu masih bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini akan kita sebutkan bantahan dari para ulama tentang syubhat ini. Ucapan ini persis dengan yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin sebelum ini, artinya sebelum umat ini. Dan Allah mengkafirkan mereka. Allah mengkafirkan mereka yang mengucapkan seperti itu dan menyebut mereka sebagai kaum musyrikin. Termasuk diantaranya hal ini adalah yang tersebut di dalam surat Yunus ayat 18. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah sesembahan-sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, dan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ini Allah katakan la ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yaitu Tuhan-Tuhan yang tidak bisa menimpakan madarat kepada mereka dan tidak bisa pula mendatangkan manfaat untuk mereka. Atau penafsiran lain dari sebagian ulama, dan juga masuk penafsiran yang tidak bertentangan, yaitu menyembah Tuhan-Tuhan yang tidak bisa menolak madarat dari mereka, jazakallah khairan, dan tidak bisa pula mendatangkan manfaat untuk mereka. Sehingga maknanya dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala bahwa mereka tahu
yang menyembah ini, kaum musyrikin ini tahu bahwa orang-orang saleh yang mereka mintai pertolongan ini sesungguhnya tidak bisa menimpakan madarat atas diri mereka dan tidak bisa pula mendatangkan manfaat untuk mereka. Sehingga mereka mengatakan seperti yang Allah abadikan di dalam ayat ini, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Perkataan wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, yakni orang-orang musyrikin itu mengatakan mereka yang kami sembah dari orang-orang saleh ini adalah orang-orang yang kami harapkan syafaat mereka di hadapan Allah. Maknanya mereka punya kedudukan di sisi Allah dan kami berharap mereka menyampaikan hajat kami kepada Allah sehingga Allah mewujudkan hajat kami. Lihat, dari pernyataan ini sendiri sudah sangat jelas sekali bahwa kaum musyrikin di zaman sebelum Nabi SAW atau di zaman Nabi dan juga di umat-umat terdahulu, di setiap umat-umat yang Allah mengutus para rasul kepada mereka, mereka mengatakan hal yang serupa, yakni mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu sesuatu yang benar, yang boleh, karena semata-mata tujuannya untuk meminta syafaat kepada mereka, dan bukan mereka yang menjadi tujuan dari ibadah mereka terhadap para solihin ini, orang-orang soleh dan wali-wali ini. Sehingga mereka mengatakan haula syufa'auna indallah, mereka yang kami harapkan syafaatnya di sisi Allah, atau mereka lah orang-orang yang kami pandang dapat mewujudkan harapan kami kepada Allah dengan syafaat mereka, karena mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat inilah yang dijadikan alasan oleh mereka. Namun mereka lupa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah sebenarnya yang berhak untuk memberi syafaat, atau syafaat seseorang itu diberikan oleh Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, untuk siapa yang Allah ridhoi. Kepada siapa yang Allah kehendaki artinya siapa yang berhak untuk memberi syafaat, hanya Allah yang beri izin. Dan Allah nyatakan yang demikian ini di dalam surat Az-Zumar ayat 44. Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lillahi syafa'atu jami'an." Lillahi, milik Allah lah, asy-syafa'atu jami'an, semua bentuk dan semua jenis syafaat. Maknanya segala bentuk pertolongan syafaat dari manusia kepada Allah untuk makhluk-makhluk Allah, itu semua kewenangannya ada pada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yang berhak menentukan siapa yang bisa memberi syafaat dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, artinya tidak semua orang bisa memberi syafaat. Setiap orang itu tidak bisa dia memberi syafaat kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang bisa memberi syafaat, yakni syafaat yang dimaksudkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, pembolehan dan pembenaran itu, yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang Allah izinkan. Liman irtada, untuk yang liman adinalahu, yakni yang Allah izinkan. Siapa yang tidak diizinkan oleh Allah, mau itu malaikat, mau itu seorang nabi, tidak bisa memberi syafaat. Contohnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi syafaat untuk pamannya, tidak bisa memberi syafaat untuk kedua orang tuanya, tidak bisa memberi syafaat untuk kakeknya, yang mereka adalah orang-orang terdekat Nabi dan orang-orang yang paling berjasa di dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam satu perjalanan menuju suatu dalam perang, menuju satu perangan atau menuju hendak ke Hudaybiyah, di situ untuk melaksanakan umrah, di situ kemudian melewati daerah di mana ibundanya dahulu dimakamkan. Maka beliau minta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendoakan ibundanya. Ada riwayat yang menyebutkan yaitu minta izin untuk menziarahi kuburnya. Itu yang lebih dahulu. Kemudian Allah mengizinkan. Nabi setelah sampai di pemakaman dan Nabi menziarahi ibundanya, Nabi memohon kepada Allah
untuk diizinkan memohonkan ampunan bagi ibunya. Namun pada saat itu Allah tabaraka wa taala tidak mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan turun wahyu dalam satu riwayat yang dikatakan ini menjadi sebab turunnya ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba." Tidaklah dibenarkan dan tidaklah dibolehkan atau tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin, orang-orang yang mempersekutukan Allah, walau kanu uli kurba, meskipun mereka itu adalah orang-orang yang terdekatnya dari kaum kerabatnya, meskipun mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi maupun dengan orang-orang yang beriman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ridha dengan ketetapan Allah tabaraka wa taala ini, dan Nabi saat itu menetikkan air mata sampai sebagian sahabat yang bersama Nabi saat itu ikut juga menangis. Lalu ada seorang sahabat yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, air mata apa ini? Bukankah engkau melarang kami menangisi orang yang telah meninggal?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini adalah rahmat yang Allah berikan, Allah letakkan pada hati setiap hambanya yang beriman, pada setiap hambanya, yakni bahwa setiap orang punya rasa kasih sayang, rasa belas kasih sayang, dan itu jugalah yang dimiliki dan dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ibundanya yang telah mengandung beliau dan sampai melahirkan beliau dan mencintai beliau dengan caranya. Namun ketentuan dan ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala lah yang berlaku. Maka bagaimana mungkin kalau Nabi saja yang termasuk Khalilullah dan sebaik-baik manusia tidak mendapatkan izin dari Allah untuk memberi syafaat kepada yang tidak Allah kehendaki, tidak Allah ridhai, maka apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa syafaat itu ada, akan tapi syafaat itu hanya berlaku bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan syafaat itu dimintakan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan dari orang-orang yang telah mati, karena Allah tidak memberi syafaat kepada manusia untuk meminta syafaat kepada para malaikat atau para nabi ataupun yang lainnya, karena pemberian syafaat itu hak Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberi syafaat untuk siapa yang Allah kehendaki dan siapa yang Allah ridhoi. Betapa banyak di dalam alam semesta ini makhluk-makhluk Allah yang mulia, bahkan sampai Allah memberikan contoh para malaikat yang ada di langit, yang mereka sangat dekat kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak pernah berbuat durhaka, tidak pernah berbuat kemaksiatan, namun mereka tidak bisa pula memberi syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk siapa-siapa yang dikehendaki Allah dan diridhai oleh Allah. Di dalam surat An-Najm ayat 26, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dengan sangat jelas sekali, dan ini hanya satu contoh ayat dari sekian banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang berbicara di sini. Wa kam min malakin fis samawati wal ardi wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Dan betapa banyak malaikat yang tinggal di langit-langit, tidak hanya di satu langit, di langit-langit yang jumlahnya tak terhingga. Artinya kita nggak akan mampu menghitung yang ada di langit 7 saja, di Baitul Ma'mur yang di langit 7 setiap hari ada 70.000 malaikat yang datang untuk beribadah kepada Allah dan tawaf di Baitul Ma'mur satu hari penuh, kemudian setelah itu keluar dan meninggalkan Baitul Ma'mur dan tidak pernah lagi kembali ke sana. Setiap hari ada.
Maka betapa banyak, tapi sebanyak itu pun malaikat-malaikat yang ada di langit, la tughni syafa'atuhum syai'an, syafaat mereka sedikit pun tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Maknanya ketika seorang misalnya dia berdoa memohon kepada para malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah, tidak akan memberi manfaat apapun. Karena memang tidak dibenarkan bagi seseorang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena meminta kepada selain Allah dalam makna berdoa itu adalah ibadah. Bila itu ditujukan kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Maka para malaikat yang memiliki dudukan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga memiliki dudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, la tanfa'u syafa'atuhum syai'an, sedikit pun syafaat mereka tidak memberikan manfaat, yakni di hadapan Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali min ba'di ayya'zanallah, kecuali apabila Allah mengendaki atau sesudah Allah mengizinkannya. Kalau sudah Allah mengizinkannya baru malaikat diberi hak untuk memberi syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat, tapi tidak bisa sembarangan memberikan syafaat itu kepada siapa yang Nabi kehendaki atau yang dikehendaki oleh para malaikat yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat ini. Mereka tidak bisa memberikan syafaat itu dengan sendirinya. Min ba'di ayya'danallah liman yasha'u wa yarda, hanya diizinkan untuk siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Sehingga maknanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri syafaat. Nabi bertanya, siapa yang boleh aku beri syafaat? Nanti itu adalah syafaat di yaumul qiyamah. Di dunia juga dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi memberi syafaat ketika beliau masih hidup, yaitu dengan doa beliau. Seperti beliau memberikan syafaat kepada orang yang telah meninggal dunia, yang mereka punya dosa ghibah atau dosa namimah atau dosa buang air kecil yang tidak mensucikannya, dan disiksa di dalam kuburnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkenankan nabinya untuk memberikan syafaat kepada kedua orang ini, dan itu pun terbatas syafaatnya, tidak syafaat mutlak. Apa syafaat Nabi? Hanya memohon keringanan bagi azab mereka berdua untuk jangka waktu tertentu. Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua pekuburan, dan tentunya ini adalah muslimin, pekuburan kaum muslimin yang mereka artinya hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau itu bukan kuburan kaum muslimin, maka sudah ada ayat yang kita sebutkan di atas bahwa Allah tidak mengizinkan bagi seorang pun dari orang-orang mukmin, baik itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun orang-orang mukmin para sahabat yang lainnya, termasuk kita, tidak diperkenankan untuk memberi syafaat kecuali yakni setelah mendapatkan izin dari Allah. Tidak diizinkan untuk memohonkan ampunan bagi kaum kerabat mereka yang mati dalam keadaan musyrikin, ataupun yang mereka mempersekutukan Allah di dalam kehidupannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta diambilkan pelepah kurma. Maka para sahabat Nabi bergegas mengambilkan, dan lalu Nabi mengambil satu. Yang diambil dari Nabi, yang dari sahabat ini, Nabi belah menjadi dua pelepah yang masih basah, yang artinya diambil yang menempel dari pohonnya. Kemudian Nabi menancapkan satu belahan pelepah itu di satu makam, kemudian yang separuhnya diletakkan di makam yang lainnya. Dan apa kata Nabi, doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka? Mudah-mudahan, ini syafaat Rasulullah SAW, mudah-mudahan selama pelepah kurma ini masih basah, Allah meringankan azab keduanya, artinya sampai sebelum kering.
Malam yai bisa. Mudah-mudahan Allah meringankan siksa untuk kedua penghuni kubur ini selama kedua pelepah kurma ini masih basah atau belum kering. Malam yai bisa sebelum kering. Maknanya satu, pertama, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah syafaat, yaitu ampunan atau keringanan dari siksa yang Allah timpakan kepada dua penghuni kubur ini. Yang kita dari sini mengetahui bahwa keduanya sudah lama meninggal dan sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk suatu dosa yang dipandang remeh oleh manusia, yaitu persoalan kesucian dari buang air kecil atau buang air besar, kemudian tidak bersuci, sehingga akibatnya apa? Sholatnya tidak sah karena wudhunya tidak sah juga. Sebab wudhunya tidak sah yaitu tidak menghilangkan kenajisan yang ada di dalam tubuhnya, sehingga kenajisan itu menghalangi diterimanya sholatnya. Meskipun dilaksanakan dengan khusyuk dan sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tetap sholatnya tidak diterima ketika ia membiarkan pada tubuhnya terdapat najis dengan sengaja, karena dia tidak membersihkan. Dan apalagi orang-orang yang biasa sengaja tidak menjaga kesucian dirinya dari najis, maka biasanya orang ini tidak juga melaksanakan sholat. Bagaimana dia mau melaksanakan sholat? Dia menjaga kesucian dirinya saja tidak. Ini yang pertama. Kedua, yaitu dosa karena ghibah atau namimah dalam riwayat lain. Ghibah yaitu membicarakan aib saudaranya seiman. Ada saudara kita yang berbuat dosa, tidak ada seorang manusia pun yang tidak berbuat dosa, kemudian sering dibicarakan kesalahannya. Ini ghibah, dan ghibah itu adalah haram, yang dikatakan oleh Nabi seperti memakan bangkai saudaranya, daging dari bangkai saudaranya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, atadruna mal ghibah? Qalu Allah wa Rasuluhu a'lam. Para sahabat bertanya, Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Ketika Nabi bertanya, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Artinya mereka tidak tahu dan mereka tidak berani mengatakan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabat, yaitu makna daripada ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrahu. Namanya ghibah itu adalah yaitu menyebut-nyebut sesuatu yang tidak disukai pada diri seorang muslim. Dzikruka akhaka, engkau menyebut-nyebut kekurangan saudaramu yang seiman, seislam. Bima yakrau, yaitu yang sesuatu yang dia benci untuk disebut-sebut, untuk diketahui orang lain. Setiap kita punya dosa, kekurangan, dan setiap kita tidak ingin dosa kita itu diketahui oleh orang lain. Kita selalu berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menyembunyikannya dari orang lain. Kalau ditakdirkan ada seseorang yang ia melihat kesalahan dan dosa saudaranya yang tidak melakukan kemaksiatan itu terang-terangan, mujahir, tidak melakukan maksiatan itu terang-terangan, namun ditakdirkan oleh Allah seseorang melihatnya melakukan kemaksiatan itu, maka haram baginya untuk menceritakan kemaksiatan itu selama tidak membahayakan orang lain. Kecuali itu membahayakan orang lain seperti dilihatnya dia sedang menyiksa orang lain atau tidak membunuhnya, maka yang demikian ini kita dibenarkan, bahkan diperintahkan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang atau mencegahnya saat itu. Namun kemaksiatan misal dia mabuk di satu tempat tertutup, namun kemudian ada orang pas lagi lewat di tempat tersembunyi itu dan melihatnya sedang mabuk, maka yang wajib bagi kita adalah menasehatinya ketika sadar, dan jangan menasehati saat dia mabuk karena tidak ada faedahnya. Orang mabuk dinasehati tidak memberi faedah. Pada saat itu dia akan mengatakan, oh iya saya menyesal, saya tidak punya. Itu biasa.
tapi itu dalam kondisi dia tidak sadar. Sehingga ketika dia sadar, nanti apa yang dinasihatkan lupa, tidak akan dia ingat, karena seibaratnya dia seperti orang bermimpi dan tidur. Maka tidak ada faedahnya diingatkan. Namun mengingatkannya yakni setelah dia sadar diingatkan, dan jangan diceritakan kemaksiatannya ini kepada siapapun. Kewajiban kita telah kita tunaikan, menasehatinya, menegurnya untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan kewajiban kita menjaga kehormatan saudara kita yang masih muslim untuk tidak diketahui aibnya oleh orang lain. Ini kalau itu menyebutkan, maka itu yang dikatakan oleh Nabi, dzikruka akhaka bima yakrahu, engkau menceritakan tentang saudaramu sesuatu yang ia benci untuk diceritakan kepada orang lain. Kemudian ada seorang sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi mengenai hal ini. Wa in kana fi ma aqulu ya Rasulullah, bagaimana kalau yang aku ceritakan memang apa adanya seperti itu, memang dia pemabuk misalnya. Memang dia pemabuk ya Rasulullah, mengapa harus saya sembunyikan? Bagaimana kalau aku menceritakan memang apa adanya? In kulta matakun, apabila engkau mengatakan apa yang ada padanya, in kulta ma fihi, yakni apa yang ada pada diri saudaramu ini, faqad tahu, itulah yang namanya engkau telah menggibahinya. Jadi nama ghibah itu bukan berkata dusta, berkata jujur mengenai kejelekan saudaranya yang muslim. Wa in qulta apabila engkau mengatakan apa yang tidak ada pada saudaramu, fa in lam yakun fi ma taqulu, apabila tidak terdapat pada dirinya apa yang kau ceritakan itu, faqad bahat tahu, artinya engkau telah berbuat dusta, berbuat fitnah, yakni menuduh saudaramu sesuatu yang tidak dia lakukan. Dua hal ini sama-sama jelek dan sama-sama dosa besar. Yang kedua lebih besar, buhtan, itu adalah berbuat dusta atas nama saudara atau berbuat dusta terhadap diri saudara kita, itu termasuk fitnah. yakni memfitnah saudara kita dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. Ini buhtan, lebih besar dosanya dari ghibah, dan ghibah sendiri sudah termasuk dosa besar yang menyebabkan seseorang itu terancam dengan siksa di dalam kuburnya, seperti yang ada pada riwayat ini. Dzikruka akhaka bima yakrahu wa in kana fi ma aqul fa in qulta wa in kana fi ma taqulu faqad igtabtahu wa in lam yakun fi ma taqulu faqad bahattahu. Kata Nabi SAW, bila apa yang engkau ceritakan itu memang ada pada dirinya, itulah yang namanya ghibah, dan engkau telah menghibahinya. Dan bila engkau mengatakan sesuatu yang tidak ada pada saudaramu, yakni dalam hal-hal yang jelek, itu berarti engkau telah berdusta atas namanya, dan itu berarti engkau memfitnahnya, menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Ini makna ghibah. Maka Nabi SAW ketika mengatakan kepada dua orang penghuni kubur ini, yang satu dia tidak bersuci dari air najisnya, dari buang air kecilnya, yang satunya dia suka menghibah. Dalam riwayat lain dikatakan yang satunya suka mengadu domba. Mengadu domba ini sama dengan ghibah, sejenis atau termasuk bagian daripada ghibah, yaitu seseorang menyebutkan kejelekan saudaranya yang berkaitan dengan kehormatan saudaranya. Si fulan kemarin ngomong sama saya bahwa kamu begini dan begitu. Nah, ini kan benar, dia menyebutkan kejelekan saudaranya. Ghibah saudaranya itu diceritakan kepada orang yang bersangkutan. Ini ngadu domba. Maka kalau ada orang yang bercerita kepada kita tentang seorang, pertama yang kita lakukan, cegah, alihkan pembicaraan kepada orang lain. Yang kedua, jangan kita bocorkan ucapan itu kepada orang lain, apalagi kepada orang yang bersangkutan. Si A berbicara dengan si B, menceritakan ehwalnya si C, kemudian si B pergi ke si C dan mengatakan si A telah mengatakan hal-hal yang jelek. Apalagi kalau ditambah-tambahi, apa yang terjadi? Si C akan membenci si A. Kemudian si A nanti satu saat dia mencari klarifikasi dan tahu bahwa itu datangnya dari si B, maka marahlah si A kepada si B.
persaudaraan mereka menjadi pecah. Sungguhnya tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan dan kekurangan, dan sungguhnya hampir jarang, sedikit sekali di zaman ini orang yang tidak menjelekkan saudaranya, bahkan sahabatnya. Pasti ada satu hal yang kadang-kadang keluar dari lidahnya, terucap sesuatu yang jelek. Maka yang wajib baginya adalah meninggalkan hal itu, yakni tidak membesar-besarkan dan jangan menceritakan kejelekan saudaranya, yang menceritakan kejelekan saudaranya itu kepada orang yang bersangkutan. Sebab ini semua terancam dengan siksa di alam kubur, dan siksanya tidak sebentar. Lihat apa yang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih ini, bahwa Nabi SAW hanya bisa memberi syafaat untuk dua hal, yakni pertama memohon kepada Allah diringankan siksanya, yang kedua hanya sampai batas waktu selama pelepah kurma itu masih basah. Sehingga artinya apa? Nabi tidak bisa memohonkan ampunan secara mutlak kepada dua orang sahabatnya ini. Yang kedua, bahwa permohonan Nabi yang tidak bisa mutlak, yaitu tidak bisa menghapuskan dosa sepenuhnya, hanya memohon yang bisa diterima oleh Allah, memohon keringanan bagi siksanya, itu pun berjangka, tidak selamanya. Maknanya apabila telah kering dua pelepah kurma itu, maka kembali siksaan itu seperti semula, yaitu keras lagi. Na'udzubillah min adabil qabri. Yang ketiga, hukum ketiga, bahwa ini wilayah kenabian. Wilayah kenabian artinya apa? Hal yang serupa ini tidak bisa dilakukan oleh siapapun selain Nabi. Karena kita nggak pernah tahu, kita lewat kubur, siapa yang diantara kita yang tahu kemudian diperlihatkan di alam kubur orang yang di dalamnya sedang disiksa. Kemudian kita ambil pelepah kurma, atau kita ambil bunga melati, atau kita taruh di situ kemudian kita basahi. Kemudian kita mengatakan semoga siksanya diringankan selama belum kering. Nggak bisa. Karena ini wilayah kekhususan yang hanya Allah berikan kepada Nabi SAW. Buktinya itu tidak dilakukan oleh seorang sahabat Nabi yang mereka meriwayatkan hadis-hadis ini dari Nabi SAW. Tidak ada satupun dari sahabat Nabi yang melakukan seperti itu, baik ketika memakamkan saudaranya maupun ketika berziarah ke makam saudaranya atau keluarganya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang meletakkan bunga, menaburi bunga di atas kuburannya, apalagi dibasahi sebelumnya dengan yakni asumsi, yaitu mengamalkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi, bila itu menjadi kekhususan beliau, maka umatnya tidak akan bisa, tidak dibenarkan dan tidak akan mendapatkan faidah. Ini di sini hikmah daripada syafaat di sini apa? Bahwa Rasulullah SAW yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat, diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat, pun tidak bisa memberi syafaat kecuali liman yasha'u wa yardha. Hanya untuk siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Kalau tidak Allah kehendaki dan tidak Allah ridhai, maka tidak bisa, Nabi sendiri pun tidak bisa, demikian pula malaikat-malaikat yang di langit tidak bisa memberi syafaat kepada siapa yang mereka kehendaki dan siapa yang mereka cintai. Kalau Nabi bisa, maka tentu Nabi sudah akan memohonkan syafaat itu untuk kedua orang tuanya, untuk kakeknya, untuk kaum kerabat beliau yang paling berjasa, mungkin termasuk untuk putra-putri daripada Khadijah, istri Nabi yang tercinta. Namun itulah ketetapan hukum Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada perubahan, la tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan pada kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mengisyaratkan bahwa syafaat itu hanya bisa dimintakan kepada Allah saja. Kenapa? Karena hanya milik Allah lah syafaat, lillahi syafa'atu jami'an. Semua jenis syafaat itu adalah hak Allah, dan tidak ada seorang hamba pun yang memiliki kewenangan untuk menggunakan dengan sesuka hatinya, tidak bisa. Sehingga kalau ada orang mengatakan, oh ya tenang, sudah saya syafaati, dia tidak akan disiksa, tidak ada faedahnya ucapan ini. Sudah sebut saja nama saya, kalau kamu ditanyai malaikat Munkar dan Nakir di dalam kuburmu, tidak ada faedahnya, wallahi tidak ada faedahnya. Wallahi demi Allah tidak ada faedahnya ucapan itu. Hanya mereka yang
menjalankan ketaatan kepada Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Syafaat seorang muslim kepada saudaranya hanyalah memohonkan ampunan bagi mereka yang telah meninggal dunia, dengan memohonkan ampunan, mohonkan rahmat, dilimpahi rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, yang hidup meminta syafaat kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Itu terbalik. Sebaliknya, yang semacam ini tidak akan memberikan manfaat sama sekali bagi seseorang pun. Ini berkaitan dengan syubhat yang keempat, yang selalu dijadikan alasan dalih bagi mereka yang suka bertawasul dengan orang-orang saleh yang telah meninggal dunia. Syafaatnya, alasannya bahwa mereka hanya semata-mata menjadikan mereka orang-orang soleh itu sebagai perantara. Dalam ayat lain, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan apa? Kami tidak menyembah mereka selain agar mereka itu bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dalam surat Az-Zumar ayat 3 kalau tidak salah. Maka ini mengisyaratkan bahwa syafaat itu tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa digunakan sekehendaknya dan tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan perbuatan kesyirikan mereka terhadap tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa itu hanya kepada Allah langsung, tidak membutuhkan kepada siapapun. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengabulkan doa siapa-siapa yang Allah ketahui ia meminta kepada Allah dengan benar. Ketika kita memohon kepada Allah, maka yang pertama, apakah kita telah meniti jalan yang benar untuk terkabulnya doa? Yang kedua, apakah kita telah mengambil langkah-langkah yang benar di dalam berdoa? Artinya doa kita tujukan kepada siapa? Kepada Allah. Nah, harus ada tuntunan yang benar yang kita lakukan. Kemudian adab-adabnya di dalam berdoa kepada Allah, termasuk yang sebelumnya harus kita beristighfar banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesucian, kebersihan kita di hadapan Allah dengan kita secara tulus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan membukakan peluang besar bagi terkabulnya doa kita. Ketika terjadi misalnya kekeringan di negeri kita, kemudian sampai imam negeri yaitu pemerintahan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakan sholat istisqa, maka apa sunnahnya, adabnya? 3 hari sebelum mereka itu ada yang dianjurkan untuk berpuasa, ada yang dianjurkan untuk banyak beristighfar, untuk banyak bersedekah, membersihkan diri dan bertaubat. Baru lagi hari keempatnya atau hari keempatnya mereka keluar ke lapangan dan melaksanakan sholat istisqa, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang menunjukkan kerendahan mereka, kehinaan mereka di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Yakni menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang butuh kepada Allah dan berdoa kepada Allah dengan penuh harap. Maka ini adalah sarana bagi terkabulnya doa. Itu pertama. Kedua, kemudian berikutnya yakni di dalam berdoa pun kita dianjurkan untuk diawali dengan membaca puja-pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam, dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu baru memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surat Al-Fatihah inilah sebagai satu surat yang membimbing kita bagaimana kita mestinya berdoa kepada Allah, yaitu pertama kali menyebut nama Allah dan memohon pertolongan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sebelumnya diawali dengan ta'awud, membaca ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah dari syaitan. Kedua, meminta
yakni minta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, mulai memuji Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian menyanjung Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian mengagungkan Allah Maliki Yaumiddin, Dat yang maha menguasai, merajai hari pembalasan. Kemudian baru di situ menunjukkan kebutuhan kita dan pemenuhan hak-hak Allah oleh kita. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Itu hak Allah yang harus kita penuhi, mentauhidkan Allah. Kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, maka kita harus menjaga tauhid kita kepada Allah, tidak menuhankan seseorang pun dan sesuatu pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami beribadah, kami menundukkan diri. Maka setelah itu kemudian kita memenuhi apa yang menjadi hak Allah, yaitu apa yang kemudian hak Allah berikan kepada kita, yaitu meminta pertolongan kepada Allah saja. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, tidak kepada seseorang pun dan tidak kepada sesuatu pun selain Engkau ya Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa yang Allah katakan dalam hadis qudsi? Allah mengatakan ketika hambanya membaca ini, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Inilah yakni perjanjian antara aku dengan hambaku, yakni hambaku menyembahku, menjadikan aku sebagai sesembahannya yang esa, dan aku berjanji akan memenuhi apa yang menjadi harapan hambaku, yakni ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu, ini adalah perjanjian antara kita dengan Allah. Disinilah kita memenuhi hak Allah untuk disembah dan diesakan di dalam peribadatan. Wa iyyaka nasta'in, dan disinilah kita diizinkan oleh Allah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadamu ya Allah. Itu pun harus dengan tauhid, yaitu kita tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya maknanya tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah Allah mengatakan wali abdi masa'ala, dan hambaku memiliki hak di sini untuk meminta apa yang dia inginkan dan akan aku kabulkan. Baru kemudian kita berdoa wujudnya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalanmu yang lurus, yaitu jalan istiqamah di dunia ini dan jalan yang lurus di akhirat, yaitu menyeberangi sirat dengan lancar dan mudah. Di sini Allah mengatakan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di antaranya Allah mengatakan wa hadza li abdi, ini khusus yang aku berikan kepada hambaku, wali abdi masal, dan silakan hambaku ini meminta dan aku akan mengabulkan apa yang dimintakan hambaku, yaitu kita meminta, diajari oleh Allah untuk meminta yang terbaik. Apa? Yaitu meminta jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian tidak cukup dengan mengucapkan jalan yang lurus saja, bahkan kita dijelaskan oleh Allah, yaitu jalannya orang-orang yang mulia, yang mereka mendapatkan kenikmatan di sisi Allah dan mendapatkan keridhaan di sisi Allah, dan mereka adalah orang-orang yang mulia dan dibersamakan dengan orang-orang yang mulia. Ya Allah, berilah kami jalan, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa jalan yang diberi kenikmatan? Orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, yaitu para nabi, kemudian siddiqin, orang-orang yang sedikit berada di bawah derajat para nabi, yaitu terutama para sahabat-sahabat dari para nabi ini, yang mereka setia dan tulus di dalam beriman kepada Allah dan beriman kepada para nabi dan rasul yang diutus Allah kepada mereka. Minas siddiqin
wasyuhada, dan orang-orang yang membuktikan kebenaran keimanan mereka dengan menjual diri dan jiwa dan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah yang bersaksi atas kebenaran iman mereka dengan membuktikan, yaitu sikap jihad tadi sampai syahid, syuhada. Dan yang keempat adalah salihin, yaitu orang-orang yang saleh yang mereka mentauhidkan Allah dan beramal dengan ilmu. Mereka yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah dan beramal dengan ilmu. Itu doa yang kita mohonkan, yang diajari oleh Allah. Yang pertama, minta jalannya orang-orang yang utama, yang mulia, jalannya para sahabat Nabi yang mulia, jalannya orang-orang yang saleh. Wala ghairal maghdubi alaihim, dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa yang dimurkai oleh Allah? Orang-orang Yahudi, mereka yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengikutinya. Ini contohnya orang Yahudi, contoh yang maknanya juga ada di alam umat manapun. Senantiasa akan ada orang-orang yang mereka telah tahu kebenaran. Apa kebenarannya kita, umat kita ini? Al-Quran itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah Nabi yang sahih itu adalah hak datangnya dari Allah melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia tidak mau mengikutinya, tidak mau mengambilnya. Mereka ini seperti orang-orang Yahudi yang telah tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar, adalah utusan Allah. Mereka telah membaca keterangan tentang kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab suci mereka, Injil dan Taurat. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka telah tahu. Tapi orang-orang Yahudi mereka sudah lebih detail lagi, lebih mengetahui lagi tentang keadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti mereka mengenali anak mereka. Adakah seseorang tidak mengenali anaknya yang besar tumbuh bersamanya? Mustahil. Tidak ada orang yang kita hidup bareng dengan anak kita besar, kemudian kita katakan, kamu siapa? Saya anak Abah. Kapan kamu jadi anakku? Mustahil itu terjadi. Maknanya apa? Bahwa orang-orang Yahudi sangat mengenal diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan lebih mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada anak-anak mereka. Namun mereka tidak mau mengikuti. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran namun tidak mau mengikuti kebenaran itu. Mereka itulah yang Allah sebut sebagai al-maghdubi alaihim, yaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, ya Allah. Siapa orang-orang yang sesat? Yaitu orang-orang Nasara dan juga orang-orang yang meniti jalannya orang-orang Nasrani ini. Kenapa orang-orang Nasrani ini dikatakan orang-orang yang sesat? Karena mereka menjadikan hamba Allah, Rasul Allah, utusan Allah, Nabiullah sebagai anaknya. Mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Laqad kafaral ladina qalu innallaha salisu salasa, atau innallah salisu salasa, bahwa Allah itu tiga, yang termasuk di dalamnya adalah Isa putra Maryam. Yang ini semua menunjukkan bahwa mereka sesat. Kenapa sesat? Yang pertama, kalau Yahudi itu berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Kalau orang Nasrani, mereka itu jahil dan mereka tidak mau menuntut ilmu, sehingga mereka tersesat. Oleh karena itu diajarilah kita doa ini, yaitu meminta petunjuk kepada Allah, jalan yang lurus, jalan yang terbebaskan dari dua jalan yang menyimpang, yaitu jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yang mereka tahu kebenaran dan tidak mau mengikuti kebenaran, dan dari jalan orang-orang yang tersesat, yaitu mereka yang tidak mau tahu tentang kebenaran. Sehingga doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita itu menyempurnakan daripada doa dalam surat Al-Fatihah ini. Allahumma
arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Minta dua hal. Ya Allah, perlihatkanlah, tunjukkanlah kepada hamba suatu kebenaran itu adalah tampak pada hamba benar. Artinya jangan sampai ya Allah hamba meragukan suatu kebenaran. Ya Allah, tunjukkan, ajarkan kepada hamba kalau kebenaran itu adalah kebenaran. Sehingga artinya apa? Ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berdoa kepada Allah agar yang Allah ajarkan tentang kebenaran itu tertangkap oleh kita. Kita memahaminya, kita mengerti makna kebenaran itu. Tidak salah mengartikan Al-Quran, tidak salah mengartikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Arinal haqqa haqqan. Tunjukkanlah kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran. Jangan sampai kami ini buta terhadap kebenaran. Ada kebenaran sampai kami tidak tahu itu kebenaran. Kami membaca Al-Quran, di situ ada kebenaran, kemudian kami tidak tahu. Jangan sampai, itulah doanya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Tidak cukup sampai di situ minta tahu mana yang benar, tapi kita memohon kepada Allah karunia kekuatan, kemudahan untuk mengikuti kebenaran tersebut, mengamalkan kebenaran yang telah Allah ajarkan kepada kita. Kenapa? Karena banyak orang yang tahu kebenaran tapi dia enggan mengikuti kebenaran. Dia tahu ini benar, ini hak dari Al-Quran. Siapa yang mengingkari Al-Quran dari orang mukmin? Tidak ada. Semua beriman, tetapi betapa banyaknya orang yang telah tahu itu kebenaran kemudian tidak mau beramal dengan kebenaran itu. Makanya kita berdoa kepada Allah, warzuqna tiba'ah. Karuniailah Allah kami kekuatan, kemampuan, kemudahan untuk bisa mengikuti kebenaran, menjalankan kebenaran itu ya Allah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami suatu yang batil itu adalah batil, dan karuniailah kami kekuatan untuk menjauhi kebatilan. Sama, kadang kita sudah diberitahu oleh Allah di dalam Al-Quran tentang kebatilan, dan kadang kita tahu. Kita pertama minta kepada Allah, jangan sampai kami buta terhadap sesuatu yang batil ya Allah. Jangan sampai kami tidak tahu ada kebatilan. Oleh karena itulah Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertanya kepada Nabi banyak hal tentang yang buruk. Kana nasu yas'aluna Rasulullah SAW anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafata ayyudrikani. Banyak para sahabat Nabi kalau tanya kepada Nabi, mereka bertanya tentang hal-hal yang baik, bagaimana meningkatkan ibadah, bagaimana amalan yang sedikit pahala yang besar dan sebagainya. Namun aku lebih suka selain menanyakan yang baik, juga aku tidak lupa untuk menanyakan hal-hal yang jelek. Kenapa? Makhafata ayyudrikani, karena aku takut kalau aku tidak tahu tentang sesuatu yang bahaya, yang jelek, aku akan terjatuh ke dalam kebatilan tersebut. Itulah makna wa arinal batila batilan. Ya Allah, ajarkan kepada kami kalau suatu yang batil itu adalah batil. Ya Allah, jangan sampai kami buta tentang kebatilan. Ada kebatilan namun kami terjerumus, terjebak di dalamnya, kami asyik melaksanakannya dan kami menikmati kebatilan itu, baik itu dalam wujud bentuk ibadah-ibadah yang bid'ah ataupun yang selainnya. Naudzubillah. Karena orang kalau sudah dia tidak mengenal kebatilan, artinya apa? Dia meyakini ini sebuah kebenaran dan kebaikan, sehingga kalau orang itu meyakini sesuatu yang batil itu baik, apa yang terjadi? Akan terus dilakukan, diikuti, diamalkan, dipegangi, dan tidak akan dilepaskan. Kenapa? Oh, ini hak. Dari mana taunya hak? Pokoknya hak. Ini kita berlindung kepada Allah dari itu. Wa arinal batilah batilan. Ya Allah, ajarkan kepada kami, tunjukkan kepada kami, perlihatkan kepada kami sesuatu yang batil itu tampak di mata kami itu adalah batil. Jangan sampai kami tidak mengetahui suatu yang batil di sisimu itu menjadi sesuatu yang tidak batil di sisi kami. Naudzubillah. Dan itu betapa banyak manusia, yaitu kenapa ketika manusia enggan untuk mengambil ilmu dan menerima ilmu yang benar. Ketika sumber kebenaran itu telah ada dan telah diajarkan, namun ia tetap menolak. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan kitab sucinya dari langit yang 7 melalui malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril alaihis salam.
diberikan kepada manusia yang paling mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diajarkan kepada kita semuanya. Dan Nabi tidak menyisakan satu ajaran pun dari Allah, melainkan semua yang beliau terima telah disampaikan kepada kita semua. Maka tidak ada sesuatu yang tersisa. Maka apa yang kita mohonkan kepada Allah setelah kita diajari kebatilan itu suatu yang batil, kita ditunjukkan oleh Allah ini batil, ini batil, ini batil, dan Al-Quran telah tuntas menyampaikannya. Yang kita sisanya tinggal satu, warzuqna ijtinabah, ya Allah, beri kami karunia, kekuatan dan kemudahan untuk menjauhi kebatilan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai berdoa memohon kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, ya Rabb, jauhkan aku dan anak keturunanku jangan sampai kami menyembah berhala. Nabi Ibrahim kurang apa ilmunya? Mana yang tidak kebatilan, mana yang tidak beliau ketahui? Namun beliau memohon kepada Allah kekuatan untuk menjauhi kebatilan itu. Karena sungguh ketika kita ditinggalkan oleh Allah, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, maka kita akan celaka, binasa. Oleh karena itu doa kita, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha tegak berdiri. Ya Hayyu, wahai zat yang maha hidup abadi. Qayyum, yang tegak berdiri mengurusi langit dan bumi dan seluruh hamba-hambanya, yang tiada lelah dan letih dan tiada satu keberatan pun. Birahmatika, hanya dengan rahmat-Mu lah astaghitsu, hamba memohon pertolongan dari segala kesulitan hamba. Aslih li sya'ni kullahu, ya Allah, perbaiki seluruh keadaan diriku, jiwaku, ragaku, hatiku. Jauhkan, ya Allah, bersihkan, jadikan baik semuanya, bersihkan dari segala keburukannya, tundukkan diriku kepada kebenaran dan kehak. Wala takilni ila nafsi tarfata'in, ya Allah, jangan Engkau biarkan diriku tanpa pengawasan dan rahmat-Mu sedikit pun, sekejap mata pun. Ada orang merasa bahwa dirinya aman dari ancaman siksa Allah, sehingga ia tidak merasa butuh kepada kebenaran. Kenapa? Karena Allah tutupi hatinya untuk bisa menerima kebenaran. Wal'iyadzubillah. Dia seolah menganggap apa yang sudah ada pada dirinya adalah hak, dan apa yang dia dapati dari nenek moyangnya adalah hak. Dan dia pandang apa yang mereka jalankan, yang dijalaninya selama ini adalah sudah hak, dan tidak membutuhkan wala Al-Quran wala sunnah. Atau mereka menganggap bahwa Al-Quran yang kami pegangi adalah apa yang sudah diterangkan oleh para pengikut, para panutan kami. Maka apa yang dikatakan panutan kami itu adalah hak, dan tidak ada hak bagi seorang pun merubahnya. Naudzubillah. Itu artinya kita ditinggalkan oleh Allah, kita dijauhkan dari rahmatnya, sehingga tidak ada cahaya kebenaran yang bisa masuk ke dalam hati. Kenapa? Hati itu sudah terbungkus, terbentengi dengan kemaksiatan dan keingkaran kita kepada kebenaran itu. Maka doa ini adalah sangat baik untuk kita senantiasa memohon, dan kita hanya memohon kepada Allah tanpa harus menggunakan perantara. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, dan Allah sendiri yang menjanjikan akan mewujudkan apa yang menjadi harapan kita. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku saja, berdoalah kalian kepadaku saja, dan aku yang akan mengabulkan. Dan tidak ada seorang pun, tidak ada pula yang aku mengabulkan harus melalui para solihin yang ada di dalam kubur, tidak. Bahkan Nabi sendiri sebelum wafatnya wanti-wanti kepada umatnya, kepada sahabat-sahabatnya, jangan sampai kuburan beliau dijadikan tempat ibadah seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan bahkan beliau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah jangan sampai kuburan beliau dijadikan sebagai tempat ibadah dan disembah-sembah. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburku berhala yang disembah.
Dan yang syubhat yang terakhir, yaitu syubhat kelima, di antara syubhat kaum musyrikin di dalam membenarkan sikap kesyirikan mereka, mereka berkata bahwa para wali dan orang-orang soleh mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dan kami memohon kepada Allah melalui kedudukan dan tempat mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya menyambung daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya menjadi syafaat, maka di sini mereka alasannya kenapa mereka kok jadikan syafaat? Karena mereka punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jawaban para ulama terhadap syubhat ini, bahwa semua orang mukmin adalah wali-wali Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, in auliya'uhu illal muttaqun, bahwa wali-wali Allah itu adalah mereka yang bertakwa kepada Allah. Dan juga Allah mengatakan, yakni bahwa para wali Allah adalah mereka adalah orang-orang yang bertakwa dan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun dia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia waliullah. Hanya saja setiap hamba yang beriman kepada Allah, kedudukan kewaliannya di sisi Allah sesuai dengan kadar iman dan takwanya. Semakin tinggi derajat takwa seseorang, maka semakin mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Namun memastikan orang mukmin tertentu adalah wali Allah, artinya menganggap bahwa kita wali Allah, maka kita sudah mutlak wali Allah, itu harus membutuhkan dalil dari Al-Quran maupun Sunnah. Siapa yang kewaliannya ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah? Karena kita nggak tahu ibadah kita ini diterima atau tidak. Kita beribadah, melakukan sholat dan sebagainya, apakah diterima oleh Allah atau tidak, kita nggak tahu. Karena bisa jadi apa yang kita lakukan sesuai tuntunannya dengan tuntunan Nabi, namun belum tentu yang kita lakukan itu lillah, karena Allah semata. Belum tentu karena Allah semata. Ada tujuan-tujuan lain yang ibadah-ibadah yang kita lakukan itu. Kadang orang beribadah supaya rezekinya lancar, ini termasuk syirik. Apalagi kalau ia beribadah dan beranggapan dan beribadah itu dia berharap pujian dari manusia, ini termasuk syirik. Dan makna meskipun ini syirik kecil, semua ini syirik kecil, tetapi ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang dikatakan waliullah harus dengan dalil, yaitu mereka yang benar-betul diakui keimanannya oleh Allah, seperti apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kita tidak boleh menyebutkan secara khusus tentang seseorang tanpa dalil bahwa dia adalah orang beriman, dia mukmin. Kita hanya boleh mengatakan huwa mukmin insya Allah, dia mukmin insya Allah, apabila Allah berkehendak. Nggak boleh kita mengatakan mutlak saya mukmin, nggak boleh, haram. Kenapa? Karena kita tidak tahu di akhir hayat kita dimatikan dalam iman atau tidak. Dan betapa banyak orang yang di dalam kehidupannya dia tampak baik beriman kepada Allah, di akhir hayatnya dia mati dalam kekafiran. Dan juga mati di dalam su'ul khatimah. Maka dalam syariat Islam, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh seseorang mengatakan saya mukmin. Harus dengan mengatakan insya Allah. Tapi muslim ya. Karena dengan setiap orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, secara zahir kita terima dia sebagai muslim. Namun keimanan yaitu berkaitan dengan hati, derajat keimanan kita kepada Allah. Maka tidak ada yang tahu siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang akhirnya menjadi waliullah kecuali dengan dalil. Para nabi, para rasul jelas mereka mukminun, mereka wali-wali Allah. Tidak ada seorang nabi pun yang bukan waliullah, salah. Semua nabi, semua rasul adalah waliullah. Kemudian para sahabat nabi, mereka semuanya dohirnya waliullah. Tapi yang ditetapkan oleh nabi, kita bisa mengatakan kita dohirnya semua yang dianggap sahabat nabi, yaitu yang sampai akhir hayatnya dia beriman kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia yang termasuk mereka yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 10 sahabat nabi yang secara khusus disebut nabi,
bahwa mereka adalah ahlul jannah. Abu Bakar fil jannah, Omar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah ibnu Jarrah fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, dan juga sahabat yang semua, Talhah bin Ubaidillah fil jannah, Zubair ibnu Awam fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. Mereka adalah al-ashrah al-mubasysyaruna fil jannah. Di dalam riwayat lain, Ukasyah, mereka yang beliau termasuk orang yang akan masuk surga bi ghairi hisab wala adab, yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doa Nabi makbul selama Allah, yakni Nabi tidak melarang Nabi mendoakannya, dan tidak ada larangan dari Allah terhadap janji Nabi untuk mendoakan Ukasyah, termasuk salah satu dari 70.000 orang yang masuk surga bi ghairi hisab wala adab. Maka ini semua sarannya adalah yakni hal-hal yang berdasarkan dalil. Tidak boleh ada seorang mengatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada seorang ibu yang dia sangat taat ibadahnya dan luar biasa." Atau ada ketika seorang ibu mengatakan anaknya gugur dalam perangan, dia mengatakan huwa fil jannah, dia di surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibu ini, "Dari mana engkau tahu bahwa anak ini surga? Apakah Allah telah mengajar kamu atau memberitahukan kepadamu bahwa dia di surga?" Tidak boleh. Yang boleh kita mendoakan semoga dia termasuk orang-orang yang syahid dan ahlul jannah. Harus dalam bahasa doa dan bukan dalam bahasa kepastian. Siapapun yang dibunuh dengan kezaliman, kita berdoa semoga dia termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Tapi tidak boleh mengatakan dia termasuk syuhada. Tidak. Yang kita boleh semoga. Harus ada doanya, semoga dia termasuk orang-orang yang mati syahid. Maka kita tidak boleh bersikap hulu kepada orang yang sesudah ditetapkan oleh Allah sebagai wali-walinya. Kita nggak boleh bersikap hulu kepada para rasul, kepada para nabi, kepada para sahabat nabi dan orang-orang yang saleh yang telah ada dalil padanya. Karena itu semua akan menyeret kepada kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memerintahkan kita agar berdoa langsung kepadanya tanpa mengangkat perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab inilah alasan yang diungkapkan oleh kaum musyrikin dahulu. Mereka selalu di dalam doanya mengatakan, mereka ini tidak saya sembah selain untuk mendekatkan diri kami kepada Allah atau untuk mengabulkan hajat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadikan seseorang sebagai pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam doa adalah kesyirikan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah sendiri telah mengingkari hal itu dari mereka. Hadza wa naktafi, sebenarnya pembahasan luas, dan sungguh hanya bersyukurlah orang-orang yang mereka dapat menangkap dan dapat memahami hal-hal ini. Kita katakan bahwa tidak cukup kita mempelajari tauhid ini hanya dengan sekali membaca, butuh berulang kali kita mengulang lagi membaca. Maka apa yang sudah kita pelajari untuk kita baca, kita fahami, wa insya Allah itu akan membangun kekuatan iman dan tauhid dan akidah yang benar di dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada kebenaran. Wa insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan nanti, yaitu tentang macam-macam syirik akbar dan nanti juga macam-macam syirik asghar. Dan ini semua sangat penting bagi kita untuk diketahui. Hadza minni wal afu minkum. Barangkali ada pertanyaan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.